hope you are in the good condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to Mathematics class. Today we are going to learn mathematics. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangat? Baik, kita bersama-sama ya, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kalian sudah semangat belum belajar matematika bersama Ibu? Baik, apabila sudah siap dan semangat, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku Let's Start Math Students Book dan buku 02-nya ya. Are you ready kids? Let's begin. Section 1. Let's recite Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-31. Let's recite together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membacakan surah Al-Anbiya ayat ke-31, mari kita lihat lagi arti dari ayat tersebut. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan tentang suatu penciptaan Allah yang sangat-sangat sempurna dan dapat bermanfaat bagi kita sebagai makhluk Allah. Nah, Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan sempurna, berbeda-beda bentuknya, karena apabila bentuknya sama, kita tidak dapat membedakan suatu benda tersebut. Nah, Allah menciptakan benda-benda tersebut dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang persegi, ada yang menyerupai lingkaran, ada yang menyerupai segitiga, dan ada pula bentuknya yang tidak beraturan, seperti gunung, seperti jalan, dan lain sebagainya. Nah, agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah itu, kita dapat membuat sesuatu yang dapat berguna untuk sesama. Nah, misalnya adalah membuat kursi, membuat meja, membuat rumah, dan lain sebagainya. Nah, karena dalam pembuatan benda-benda tersebut, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara membentuk suatu benda-benda tersebut, yaitu salah satunya dengan mengukur terlebih dahulu sudutnya, agar kita dapat mengetahui panjangnya harus berapa, tingginya harus berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, dengan mempelajari sudut, kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pekerjaan arsitektur atau pekerjaan yang membangun, seperti membangun jalan, membangun rumah, membangun gedung, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita pelajari bagaimana pengukuran sudut itu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pengukuran suatu sudut. Baik, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana pengukuran suatu sudut, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sudut.
Baik, perhatikan contoh-contoh sudut berikut ini. Kita lihat, sudut itu terbentuk dari apa ya? Baik, kita lihat satu persatu. Untuk sudut yang pertama, kita lihat. Di sini terdiri dari satu garis. Lihat garisnya garis lurus, tidak belok ke kiri ataupun ke kanan. Berarti garisnya lurus. Kemudian ada yang kedua, satu garis lagi. Ternyata ada dua garis lurus. Kemudian dia bertemu pada satu titik. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Maka akan membentuk sebuah sudut. Nah, sudutnya yang itu ya. Kemudian kita lihat lagi sudut yang kedua. Terdiri dari satu garis lurus, dua garis lurus, dan bertemu pada satu titik juga. Maka akan menghasilkan sebuah sudut. Yang ketiga, kita lihat lagi. Terdapat satu garis lurus, kemudian ada satu garis lurus lagi, dan bertemu pada satu titik. Maka akan terbentuk sebuah sudut. Nah, jadi sudut itu terbentuk ketika apa ya? Sudut itu terbentuk ketika dua garis lurus, ingat dua garis lurus, bertemu pada satu titik. Kemudian akan membentuk sebuah sudut. Jadi, ciri-ciri sebuah sudut itu terbentuk adalah ada dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Ingat ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari penamaan suatu sudut. Di sini terdapat dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, dua garis lurusnya adalah garis PQ dan garis QR bertemu pada satu titik. Nah, titik temunya itu kita namakan sebagai vertex. Vertex. Titik temu antara dua garis lurus. Nah, kita menggunakan simbol Ibu lingkari ya, simbol seperti berikut untuk menunjukkan suatu sudut. Nah, kita lihat di sini garisnya adalah PQ dan QR. Maka kita bisa menamakan sudut tersebut adalah sudut PQR atau sudut RQP atau sudut A. Kita lihat di sini Ibu ada di garis bawahi. Huruf Q itu berada di tengah. Kenapa? Karena Q itu merupakan tempat titik temu. Lihat gambarnya, verteksnya itu berada pas tepat di titik Q. Maka Q-nya itu harus berada di tengah. Maka kita bisa menamakannya PQ R atau dari sini R Q P. Atau kita bisa menamakannya langsung sebagai sudut A saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang measure angles atau pengukuran sudut. Nah, kita mengukur sudut itu menggunakan suatu alat bantu yang kita namakan sebagai busur atau protractor. Nah, sebelum kita memasuki pengukuran sudut, Ibu ingin terlebih dahulu kalian tahu satuan dari ukuran sudut itu. Nah, satuan ukuran sudut itu adalah derajat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah degree. Simbolnya adalah angka 0 di atas. Jadi contohnya, jika sudut itu sebesar 20, maka kita menuliskannya adalah 20 derajat. Nah, derajatnya itu 0 di atas. Nah, ini adalah untuk satuan ukuran sudut. Jadi, satuan ukuran sudutnya itu menggunakan derajat atau simbolnya angka 0 di atas. Selanjutnya, kita lihat busur.
Busur ini adalah untuk membantu kita mengukur sebuah sudut. Nah, di dalam busur itu lihat terdapat angka-angka. Di sini ada 2 ya, kita lihat. Ada angka yang di luar, lihat. Kemudian ada angka yang di dalam. Nah, angka yang di luar ini kita namakan outer scale atau pengukurannya yang dari luar. Kita lihat pengukuran yang dari luar dimulai dari angka 0. Nah, untuk sudut tadi satuannya apa? 0 derajat. Kita sebutkan 0 derajat sampai pengukurannya yang luarnya berapa? 180. Baik, kemudian yang kita lihat yang di dalamnya kita sebut sebagai inner scale. Seperti halnya outer scale, inner scale pun dimulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Baik, kemudian di sini ada titik center atau titik pusat. Nah, kalau di dalam sudut itu kita sebut sebagai titik temu atau vertex. Nah, nanti kita arahkan vertexnya itu di atas center ini ya. Kemudian di sini sejajar dengan center ada garis lurus. Nah, kita namakan sebagai baseline atau garis dasar. Lalu bagaimana cara kita menghitung suatu sudut dengan busur? Baik, lihat contoh berikut ini. Di sini ada sudut. Nah, kita bisa namakan seperti apa? Di sini titik pusatnya atau titik temu 2 buah garis lurus. Ada RQ sama PQ. Maka yang Q ini penamaannya harus berada di tengah. Berarti ini merupakan sudut apa? Sudut PQR. PQR. Lihat Q-nya di tengah atau sudut bisa namakan sudut RQP. Sekarang kita akan menghitung berapa besar sudutnya. Kita lihat baseline atau garis dasarnya adalah PQ. Kita lihat berapa ya besar sudutnya. Di sini ada inner scale dan outer scale. Nah, kita menggunakan yang mana ya? Kita tetap menghitung suatu sudut itu harus dimulai dari 0. Lihat, yang dimulai dari 0 berarti yang di dalam atau yang di luar? Yang di dalam berarti kita menggunakan inner scale. Kita lihat inner scale-nya sampai berapa? Sampai garis yang RQ sampai 60. Berarti di sini kita menghitung sudutnya itu menggunakan inner scale karena menghitung sudut itu selalu dimulai dari angka 0. Jadi kita tidak boleh memulainya tuh dari angka yang 180 ini. Jadi kita harus mulai dari 0, maka kita menggunakan inner scale. Kita lihat sampai berapa? Dari 0 sampai 60. Nah, lihat maka besar sudut PQR atau sudut RQP sama dengan 60. Tadi satuannya apa untuk sudut? Derajat. Baik, perhatikan lagi contoh soal berikut. Di sini ada garis AB, terus ada garis lurus BC. Nah, titik temunya itu ada di titik B, maka sudutnya itu berada di titik B. Nah, maka penamaan sudutnya adalah sudut. Boleh ABC. Lihat titik temunya harus tetap di tengah, atau boleh kita tulis adalah sudut CBA. Nah, lihat tetap di tengah yang titik temunya. Kita lihat baseline-nya itu ada di sini. Lihat ada di sebelah kiri. Kita lihat angka yang dimulai dari 0 itu yang bagian dalam atau yang bagian luar? Ternyata dari bagian luar, maka kita menghitung sudutnya itu menggunakan outer scale. Nah, tadi kita lihat yang soal sebelumnya baseline-nya itu berada di kanan, maka kita menghitungnya menggunakan inner scale. Apabila
baseline-nya itu berada di kiri, maka kita menggunakan outer scale karena menghitung sudut itu harus dimulai dari angka 0. Ini kita lihat berapa ya besar sudutnya, kita lihat stop. Nah, di sini garisnya berhenti ya. Berarti sudutnya adalah sebesar 120. Satuannya apa? Derajat. Maka besar sudut ABC atau sudut CBA adalah 120 derajat. Baik, selanjutnya bagaimana kalau ada soal seperti ini? Di sini banyak garis lurus. Lihat, ada beberapa sudut di sini. Yang ditanyakan adalah sudut ABD, kemudian sudut ABE, kemudian sudut ABF. Nah, bagaimana cara kita mencari sudut-sudutnya? Yang pertama dulu kita akan mencari sudut ABD. Kita lihat dulu garisnya, sambungkan. Berarti dari sini ya, A, B, D. Berarti di sini A, B, D. Kita lihat baseline-nya itu ada di mana? Ada di kiri. Maka kita menggunakan outer scale atau pengukurannya, angkanya yang kita baca adalah yang dari luar. Kita lihat dari 0 sampai, lihat D, garis D, lihat sampai berapa garis D-nya? Sampai 60. Maka besar sudut ABD itu adalah 60 derajat. Baik, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada sudut ABE. Kita lihat sudut ABE-nya. Di sini ada ABE. Kita lihat ABE. Kita lihat baseline-nya ada di sebelah kiri. Maka kita membaca angkanya yang di luar. Kita memakai outer scale. Kita lihat dari 0 sampai berapa ya? Stop, garisnya sampai di sini. Kita lihat antara 80 dan 90. Kita lihat tengah-tengah. Maka kita namakan ini adalah sebesar 85 derajat. Baik, kemudian yang terakhir ada ABF. Kita lihat baseline-nya masih ada di sebelah kiri, maka kita membacanya yang outer scale atau angka yang di luarnya. Kita lihat dari 0 sampai berapa ya yang ABF. Stop. Nah, garis F-nya itu sampai di sini. Kita lihat, ini tidak di tengah-tengah. Kita lihat berarti dari 130, 135, kita hitung 136, 137. Jadi setiap garis-garisnya ini, garis lurus ini, yang kecil-kecil ini bernilai 1 ya. Jadi 135, 136, 137. Maka ABF ini bernilai 137 derajat. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada sudut GBH. Coba G itu sebelah mana? Sini ya. GBH. Lihat, baseline-nya itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan. Jadi kita membacanya angka yang di dalam atau inner scale. Kita akan menggunakan pengukuran yang di dalam. Inner karena angka 0-nya dimulai yang di sebelah dalam. Baik, kita lihat berapa ya GBH. Kita lihat 0 sampai stop di sini karena garis hanya sampai sini. Jadi berapa ini? 0 sampai 30, berarti besarnya adalah 30 derajat. Baik, selanjutnya tadi tanpa bantuan busur di belakangnya, kita lihat contoh soal berikut. Di sini ada PQR, sudut PQR atau RQP. Nah, kita lihat bagaimana cara menggunakan busur seperti ini. Kita letakkan titik temunya berada di tengah-tengah atau center. Kalau di dalam apa? Di dalam busur. Kita lihat. Ini lihat baseline-nya di sebelah mana garisnya? Di sebelah K. Nah, maka kita menggunakan inner scale atau yang di dalam pengukurannya. Yang ini karena angka 0-nya yang di dalam. Kita lihat sampai berapa garisnya? Set.
lihat sampai 120. Maka besar PQR-nya itu adalah 120 derajat. Baik, selanjutnya bagaimana kalau seperti ini? Baseline-nya atau garis lurusnya itu berada di atas. Nah, kita tempatkan saja tetap pusatnya atau titik temunya yang di titik F. Berarti kita putarkan saja busurnya seperti ini, kita balik. Nah, seperti ini. Kita lihat. Lihat baseline-nya itu ada di mana? Ada di kanan, tetapi karena busurnya dibalik, berarti sebenarnya baseline-nya ini adalah ada di kiri. Kita lihat angka nolnya itu ada di luar, maka kalau angka nolnya yang di luar ini berarti kita menggunakannya adalah outer scale, karena nolnya dimulainya itu dari luar. Kita lihat sampai berapa? Kita lihat garisnya bertemu ternyata di titik ini. Titik ini itu adalah antara 40 dan 50. Berapa tengah-tengahnya? 45. Jadi besar sudut EFG atau GFE adalah 45 derajat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai angle on a straight line atau sudut yang berada pada garis lurus. Nah, kita lihat. Di sini terdapat sudut AOB dan BOC. Nah, kita hitung dulu besar sudutnya. Berarti sudut AOB berapa? Lihat. Baseline-nya ada di sebelah kiri, maka kita akan menggunakan outer scale atau pengukuran yang luar. Kita lihat angka yang luarnya dari 0 sampai berapa ya? Kita lihat sampai stop 120, maka besarnya adalah 120 derajat. Kemudian kita akan menghitung sudut BOC. Kita lihat baseline-nya ada di sebelah kanan, maka kita akan menggunakan inner scale atau pengukuran dalam. Kita lihat angka yang ada di dalamnya. Dari 0 sampai berapa ya? Dari 0 sampai stop berapa? 60. Berarti BOC adalah besar sudutnya 60 derajat. Nah, kita lihat AOC ini merupakan suatu garis lurus. Maka AOB BOC merupakan sudut yang berada pada garis lurus. Nah, kita jumlahkan berapa ya? AOB ditambah BOC berarti berapa? 120 derajat ditambah 60 derajat berapa? 180 derajat. Maka apabila suatu sudut itu berada pada garis lurus, maka ketika dijumlahkan adalah berjumlah 180. Baik, jadi nanti apabila ada pertanyaan atau soal seperti ini, di sini ada garis lurus, kemudian ada dua sudut, ada sudut COB dan AOB, maka kita boleh tidak menggunakan busur, yaitu dengan cara tadi kalau di garis lurus ini kita akan membentuk suatu sudut sebesar 180. Nah, maka kita yang pertama tulis lagi 180 jumlah keseluruhan sudut pada garis lurus, kemudian dikurangi. Nah, dikuranginya yaitu dengan sudut yang sudah diketahui. Ada sudut apa? Sudut AOB, yaitu sebesar 135 derajat. Maka besar sudut COB adalah 180 dikurangi 135. Coba berapa? Good, yaitu 45 derajat. Maka besar sudut COB ini adalah 45 derajat. Baik, kita cek. Tadi apabila sudut itu berada pada garis lurus, maka jumlahnya harus 180. Maka besar sudut COB dan AOB ketika dijumlahkan harus 180. Kita lihat 135 ditambah 45 berapa? 180. Maka sudah betul sudut COB itu sebesar
45 derajat. Nah, selanjutnya adalah angles at a point atau sudut yang berada pada satu titik. Kita lihat di sini ada 3 sudut, ada sudut COA, ada sudut COB, dan yang terakhir ada sudut BOA yang ini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita boleh tidak menggunakan busur, yaitu dengan rumus. Rumusnya seperti apa? Berarti yang belum diketahui adalah sudut yang ini ya, BOA, atau bisa kita namakan AOB. Ibu tulis, ibu akan namakannya adalah AOB. Sama saja ya. Caranya adalah kita lihat. Nah, sudut pada satu titik ini besarnya adalah, kalau keseluruhan kita jumlahkan, besarnya itu adalah 360 derajat. Nah, besarnya itu adalah 360 derajat dari ketiga sudut ini. Apabila dijumlahkan harus 360 derajat. Nah, maka ketika kita menghitung sudut AOB, kita tinggal kurangi saja. Jumlah keseluruhan sudut dari ketiga ini adalah 360 dikurangi sudut BOC yang ini, kemudian dikurangi sudut AOC. Nah, jadi tinggal 360 derajat dikurangi 130 derajat dikurangi 150 derajat. Coba berapa? Boleh dengan menghitung ke bawah. Berapa? Adalah 80 derajat. Maka sudut yang ini itu sebesar 80 derajat. Baik, yang terakhir kita akan membahas vertically opposite angles atau sudut yang berseberangan. Nah, bagaimana kita mengetahui sudut yang berseberangan? Kita lihat. Berarti di sini AOD sebesar 50 derajat, COD sebesar 130 derajat. Nah, kita lihat berarti yang belum adalah AOB dan COB. Kita tulis terlebih dahulu di sini AOB. Dan yang belum lagi satu lagi adalah COB. Nah, maksud sudut berseberangan itu adalah kita lihat. Nah, sudut ini pasti sama besar dengan ini karena lihat. Karena dia berseberangan. Ini sama ini, kemudian ini sama ini. Pokoknya harus berseberangan ya. Ini sama ini sama ini. Maka besarnya besarnya AOB berseberangannya sama sudut apa? Sama sudut DOC atau COD. Maka sudutnya itu sama dengan sudut COD. Berapa? 130 derajat. Selanjutnya COB. Kita lihat berseberangannya sama sudut apa? Sudut ini. Berseberangan itu kata lainnya berhadapan lah. Berhadapannya ini sama ini kan. Kalau ini sama ini bersampingan atau berdamping. Kalau berhadapan ini sama ini, maka COB itu sama dengan AOD. Sudut AOD. Coba berapa sudut AOD? 50 derajat. Jadi kalau ada soal seperti ini kita tidak usah menggunakan busur. Jadi kita menggunakan konsep, yaitu konsep sudut berseberangan. Jadi sudut yang saling berhadapan atau berseberangan pasti sama besar. AOD sama dengan COB, kemudian AOB sama dengan COD.